Halo anak-anak semua, ketemu lagi dengan saya Miss Vera dari SMP Tarakanita 2 Jakarta. Pada video kali ini kita masih belajar mengenai teorema Pythagoras. Yang akan kita pelajari kali ini adalah mengenai penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, sebuah tangga panjangnya 5 meter bersandar pada batang pohon. Jika jarak ujung bawah tangga terhadap pangkal pohon itu 3 meter, kita langsung gambar ya supaya gampang nih. Jadi ini ada tangga panjangnya 5 meter. Jarak ujung tangga ke pohon itu adalah 3 meter. Yang ditanyakan adalah tinggi ujung tangga ini dari permukaan tanah. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat bahwa di sini adalah segitiga siku-siku yang terbentuk ya. Kita akan tarik ke sini. Ukurannya adalah 5, 3, dan T. T itu tingginya yang akan kita cari. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus nih. 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah T kuadrat. Di sini kita dapatkan 25 sama dengan 9 ditambah T kuadrat. Lalu, T kuadrat sama dengan 25 dikurangi 9, dipindah ruas. Maka T kuadrat sama dengan 16. Jadi T sama dengan berapa nih? Akar 16 ya, sama dengan 4 meter. Jadi, tinggi ujung atas tangga dari permukaan tanah adalah 4 meter. Nih. Contoh kedua. Sebuah kapal berlayar ke arah barat sejauh 80 km. Nah, di sini ada arah mata angin. Kita gambarkan dulu nih, arah mata angin. Utara itu ke atas, barat itu ke kiri, timur itu ke kanan, dan selatan itu ke bawah. Jadi, yang menjadi pedoman adalah utara itu ke atas. Utara ke atas berarti selatan ke bawah ya. Timur kanan, baratnya kiri. Nah, sekarang sebuah kapal berlayar ke barat, artinya dari titik pangkal itu ke arah barat, ke kiri, 80 km. Kemudian ke arah utara, berarti naik. Sejauh 60 km. Hitunglah jarak kapal sekarang dari tempat semula. Ini loh yang dihitung. Jadi sisi miringnya yang dihitung. Artinya, untuk mencari X kuadrat, itu sama dengan 60 kuadrat ditambah 80 kuadrat. Sama dengan 3.600 ditambah 6.400 atau sama dengan 10.000. Itu X kuadratnya. Maka X sama dengan 100 km. Jadi jarak kapal dari tempat semula adalah 100 km. Contoh ketiga, masih kapal yang berlayar dan masih menggunakan arah mata angin. Kita pakai lagi. Sebuah kapal berlayar ke arah selatan. Selatan itu berarti ke bawah. Sejauh 120 km. Lalu ke arah timur, berarti ke kanan ya. Ke arah timur itu 150 km. Kemudian 200 km ke utara, naik 200 km ke utara. Hitunglah jarak kapal sekarang dari tempat semula. Nih yang dihitung. Caranya gimana? Caranya lihat ya. Ini membentuk segitiga siku-siku, ya kan? Nah, jaraknya ini berapa sih? Kita hitung. Di sini adalah 200 dikurangi 120. Karena di totalnya adalah 200, sedangkan dari pangkalnya ini ke bawah adalah 120. Maka di sini 200 dikurangi 120 sama dengan 80. Dan panjangnya sisi ini adalah 150 km. Maka untuk mencari X kuadratnya adalah 150 kuadrat ditambah 80 kuadrat. Sama dengan 22.500 ditambah 6.400. Jadi X kuadrat sama dengan 28.900 atau X sama dengan 170 km. Jadi jarak kapal sekarang dari tempat semula adalah 170 km. Contoh keempat. Dari puncak sebuah menara, kita gambar dulu deh. Ini menaranya. Andi melihat sebuah pohon dan sebuah mobil dengan jarak masing-masing 15 meter dan 13 meter. Artinya gini nih. Jadi melihat pohon itu jaraknya 15 meter, melihat mobil jaraknya 13 meter. Ini Andinya di sini. Jika tinggi menaranya 12, nih tinggi menaranya 12, berapa jarak mobil dan pohon? Yang ditanyakan adalah ini. Gampang nih, lihat ya. Kita akan lihat masing-masing segitiganya terlebih dahulu. Pertama adalah segitiga yang ini dulu, 15 dan 12.
15 kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah K. K itu kita nggak tahu nih jaraknya K. Jadi 225 sama dengan 144 ditambah K kuadrat. Maka K kuadrat sama dengan 225 dikurangi 144. Jadi K kuadrat sama dengan 81 atau K sama dengan 9 meter. Jarak yang bawah ini adalah 9 meter. Nah, sekarang kita sudah dapatkan nih, jarak dari menara menuju pohon adalah 9 meter. Sekarang kita akan mencari nih segitiga yang kedua, yaitu mencari mobilnya itu tadi, jarak mobil. Antara 12 dan 13. Kita cari Pitagorasnya ya. 13 kuadrat itu sama dengan 12 kuadrat ditambah K kuadrat. Nih, K-nya yang bawah. Jadi 169 sama dengan 144 ditambah K kuadrat. Atau K kuadrat sama dengan 169 dikurangi 144. Kita dapatkan K kuadrat sama dengan 25 atau K sama dengan 5 meter. Jarak dari menara ke mobil adalah 5 meter. Maka jarak mobil menuju ke pohon berapa? Mobil ke pohon jaraknya adalah 9 dikurang 5 atau sama dengan 4 meter. Gitu. Contoh kelima, terakhir nih. Ini masih berbicara mengenai menara. Kita langsung gambar menaranya aja ya. Menaranya itu tingginya 24 meter. Nah, Andi melihat pohon itu 25 meter dan melihat mobil jaraknya 30 meter. Jadi dari sini Andi melihat pohon 25 meter dan melihat mobil 30 meter. Yang ditanyakan adalah jarak mobil dan pohon sama. Hanya kalau tadi itu Andi melihatnya dengan arah yang sama, kalau ini arahnya berbeda. Kita akan cari satu-satu segitiganya nih. Yang pertama kita akan mencari 30 dan 24 dari mobil ya. 30 kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah K kuadrat. Nih, jaraknya. 900 sama dengan 576 ditambah K kuadrat. Maka kita dapatkan K kuadrat sama dengan 900 dikurangi 576. Atau 324 hasilnya K kuadratnya. Maka K sama dengan 18 meter. Jadi di sini 18 meter. Nah, sekarang yang sebelah kiri. Di sini ada 25, ada 24. Kita akan mencari jaraknya dari menara ke pohon. Berarti 25 kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah K kuadrat. Nah, di sini 625 sama dengan 576 ditambah K kuadrat. Atau K kuadrat itu sama dengan 625 dikurangi 576. K kuadrat sama dengan 49, maka K sama dengan 7 meter di sini. Jadi, jarak mobil dan pohon berapa? Jarak mobil dan pohon adalah 18 ditambah 7 meter atau sama dengan 25 meter gitu. Nah, selamat belajar ya. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita. Yes.